Pemirsa, kaum disabilitas memiliki hak yang sama pada Pilkada serentak 2020. Namun mereka membutuhkan perhatian khusus dari penyelenggara pilkada dan juga pemerintah dalam menyalurkan hak suara mereka di TPS. Seperti apa layanan akses disabilitas di Kabupaten Bungo untuk Pilkada serentak 2020 ini? Ikuti perjalanan saya di Dinamika Jambi seputar Pilkada serentak 2020. Sukses tidaknya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 tidak terlepas dari peran aktif seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Di Kabupaten Bungo, pada Pilkada serentak tahun ini tercatat sebanyak 280 orang penyandang disabilitas yang masuk dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di sejumlah TPS. Meski sudah ada regulasi yang mengatur tentang pemenuhan hak dan partisipasi kelompok disabilitas, namun dalam pelaksanaannya, hak penyandang disabilitas masih saja terabaikan. Akses bagi penyandang disabilitas pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Bungo masih minim, bahkan tidak ada TPS khusus untuk mereka. Pemirsa, kali ini saya sedang bersama dengan Koordinator Divisi Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bungo, Ibu Mariam SAG. Bu Mariam, ini pemilih itu sudah berusia 17 tahun sudah dapat menyalurkan hak suara mereka. Bagaimana dengan mereka yang memiliki kekurangan seperti disabilitas? Apakah ada layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bungo untuk membantu mereka menyalurkan hak suaranya? Ya, terima kasih. Disabilitas adalah warga negara yang mempunyai hak yang sama dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan serentak 2020. Di dalam aturan KPU itu sudah dijelaskan bagaimana fasilitas yang diberikan kepada pemilih disabilitas, dan juga KPU sudah menyediakan template untuk pemilih disabilitas. Alhamdulillah Kabupaten Bungo itu mampu membangun komunikasi yang intens dengan pengurus disabilitas, dan sudah beberapa kali kita melaksanakan sosialisasi terhadap pemilih disabilitas, dan juga kami sangat bangga karena pemilih disabilitas Kabupaten Bungo itu sangat antusias untuk memberikan hak suaranya di pemilihan serentak tahun 2020. Oke, baik Bu. Ini seperti apa jumlah pemilih disabilitas di Kabupaten Bungo dan tersebar di kecamatan mana saja, Bu? Iya. Untuk jumlah pemilih disabilitas Kabupaten Bungo itu lebih kurang 280-an. Itu tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Bungo. Melalui pengurus disabilitas kita intens dan kita selalu mengajak mereka untuk memberikan hak pilihnya. Yang paling banyak itu mungkin di daerah kota. Untuk di TPS sendiri seperti apa layanan khusus yang dapat diperoleh oleh kaum disabilitas? Ya. Ada perlakuan khusus untuk pemilih disabilitas. Mereka boleh menggunakan pendamping, tetapi harus mengisi formulir pendamping. Dan juga kita sudah menyiapkan template khusus bagi pemilih disabilitas. Bu, seperti apa akses layanan yang diberikan oleh pihak KPU sendiri nanti kepada mereka yang menyandang disabilitas tersebut? Iya, kalau akses untuk Kabupaten Bungo sendiri itu belum menyediakan TPS untuk layanan disabilitas, tetapi masih menggunakan TPS yang umum untuk masyarakat. Tetapi ada pelayanan khusus yang diberikan kepada disabilitas. Seperti yang saya sampaikan itu penyandang disabilitas itu boleh menggunakan pendamping, tapi syaratnya adalah mengisi formulir pendamping bisa kita gunakan dari petugas kita KPPS dan juga dari orang terdekat disabilitas. Seperti apa mobilisasi bagi mereka yang menyandang disabilitas dari rumah menuju TPS, apakah itu juga diberikan oleh KPU sendiri? Untuk mobilisasi kita tidak menyediakan fasilitas, tetapi tadi
bahwasanya kita menyediakan fasilitas khusus di TPS. Untuk dari tempat ke TPS kita tidak menyediakan mobilisasi khusus. Kalau yang mengalami kita lihat dulu sakitnya, kalau memang tidak memungkinkan datang ke TPS, nanti petugas kita akan mendampingi, akan langsung ke tempat didampingi oleh pendamping tadi. Tetapi dengan tetap mengedepankan azas rahasianya. Bu, ini kan yang diberikan layanan hanya di TPS saja, tidak diberikan layanan mobilisasi terhadap kaum disabilitas ini sendiri. Apakah ada ketakutan dengan menurunnya partisipasi pemilih dari kaum disabilitas? Iya, berkaca dari pemilihan sebelumnya, partisipasi pemilih disabilitas itu sangat bagus. Kenapa? Mungkin karena kita selalu mengadakan komunikasi dengan pihak disabilitas dan relawan demokrasi juga ada dari pengurus disabilitas. Mudah-mudahan dengan gencarnya kita mensosialisasikan partisipasi pemilih disabilitas itu semakin meningkat dan tidak menurun. Terakhir Bu, harapan yang ingin Ibu sampaikan terhadap kaum disabilitas pada Pilkada Serentak 2020 ini seperti apa? Harapan saya disabilitas juga manusia yang punya masyarakat yang dilindungi hak pilihnya dan mempunyai hak yang sama. Harapan saya disabilitas juga mempunyai partisipasi lebih untuk memberikan hak suaranya di pemilihan serentak tahun 2020. Oke, terima kasih Bu Mariam atas informasinya dan juga waktunya bersama kami. Dan pemirsa, demikian wawancara singkat kami bersama Ketua Koordinator Divisi Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bungo, Ibu Mariam SAG. KPU Bungo mengaku telah melakukan berbagai upaya agar penyandang disabilitas berpartisipasi pada Pilkada Serentak. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan simulasi serta memberikan pendamping saat Pilkada berlangsung. Meski demikian, para penyandang disabilitas ini masih banyak mengeluhkan tentang pelayanan di TPS yang belum memadai. Bahwasanya disabilitas ini butuh dukungan lah dari pemerintah setempat. Yang mana untuk akses pemilihan itu kan ada beberapa. Pertama itu harus ada tempatnya gitu. Terus lokasi untuk pemilihan. Terus diperhatikan masalahnya di sini disabilitas itu ada beberapa. Pertama itu adalah tunadaksa kayak saya. Itu ada kawan-kawan pakai kursi roda dan sebagainya. Tentu dia harus membutuhkan tempat yang nyaman, yang strategis, yang istilahnya tuh harus diperhatikan lah semaksimal mungkin untuk pemilu 2020. Terus di sini ada disabilitas, yaitu ada tunarungu seperti yang tidak bisa berbicara. Nah itu mereka alhamdulillah sudah bisa berjalan. Terus tunagrahita ini seperti mental. Nah mereka juga harus diperhatikan untuk pemilihan pemilu untuk 2020. Nah alhamdulillah sampai sekarang KPU itu sudah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan disabilitas, khususnya PPDI yang ada di Muara Bungo. Harus Mbak ketahui ya, bahwasanya PPDI di Muara Bungo disabilitas ini itu sebanyak 280. Mereka itu harus butuh bimbingan, butuh perhatian. Apalagi saya sebagai Ketua PPDI Muara Bungo harus ketahui bahwasanya PPDI itu adalah Persatuan Penyandang Disabilitas yang ada di Indonesia. Nah di Kabupaten Bungo ini sementara kami butuh pemerintah ini mengakseskan kami bagaimana caranya kami itu bisa maju untuk pemilihan program kami yang kedepannya di tahun 2021 yang akan datang. Kedepan, para penyandang cacat ini berharap pemerintah dan penyelenggara pemilu selain melakukan pendampingan, juga membuat TPS khusus yang memudahkan mereka dalam menggunakan hak politiknya. Untuk kemajuan pemilu ini kami sudah diperhatikan loh oleh KPU, khususnya saya sendiri jadi relawan demokrasi basis disabilitas. Nah, kedepannya saya sebagai ketua PPDI itu Persatuan Penyandang Disabilitas, kedepannya itu
PPD ini butuh diperhatikan lagi, khususnya pemilihan lokasi sarana dan prasarana. Kenapa? Karena disabilitas ini bukan istilahnya tuh bukan penyakit gitu loh, yang harus disimpan gitu. Itu adalah harusnya ayomi. Kenapa? Karena sudah ada undang-undangnya. Tuh. Jadi disabilitas ini adalah makhluk ciptaan Tuhan juga yang harus diperhatikan gitu, diayomi dan diperhatikan sebagaimana maksimalnya mental mereka. Nah, harus ketahui bahwasanya disabilitas ini adalah mereka sudah ada juga pendidikannya seperti S1 dan sebagainya. Nah, kedepannya saya sebagai Ketua PPD Bungo, siapapun nanti yang menjadi duduk sebagai Bupati yang akan datang, harus perhatikanlah disabilitas untuk pemilihan pemilu yang akan datang. Pemilih disabilitas merupakan bagian dari pemilih yang harus mendapatkan prioritas utama dalam pemilu termasuk Pilkada serentak 2020. KPU Bungo mengucapkan terima kasih atas partisipasi penyandang disabilitas yang cukup tinggi pada pilkada yang baru saja digelar. Pemirsa masih bersama kami di Dinamika Jambi seputar Pilkada Serentak 2020 dan saat ini saya sedang bersama dengan Bang Ronaldison SIPMH yang merupakan pengamat politik di Kabupaten Bungo. Bang Ronald, ini maaf mengganggu waktunya sebentar, ini berbicara mengenai penyandang disabilitas yang turut memberikan hak suara mereka pada Pilkada Serentak 2020 ini. Seperti apa Bang Ronald melihat layanan akses yang diberikan oleh penyelenggara Pilkada ini? Baik, terima kasih. Memang nih konstelasi atau pilkada perhelatan 5 tahun ini memang semua warga bangsa mempunyai hak yang sama dalam sebuah pilkada Kabupaten Bungo. Nah, kebetulan Kabupaten Bungo sekarang menyelenggarakan pilkada. Nah, mengenai disabilitas, sepanjang yang saya ketahui, mestinya KPU dalam hal ini adalah penyelenggara yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemilu pilkada, mestinya semua orang yang terdaftar, baik dia itu warga negara sipil biasa ataupun penyandang disabilitas, diberikan akses untuk memilih KPU Bungo. Sepanjang saya tahu, pertama sosialisasi tentang bagaimana tata cara penyandang disabilitas menggunakan haknya kurang, satu. Yang kedua, kurangnya akses penyandang disabilitas untuk menggunakan haknya. Ini menjadi catatan penting bagaimana warga negara yang disabilitas mesti diberikan haknya dan mesti diberikan akses agar mereka ikut dalam konstelasi atau partisipasi dalam penyandang pilkada nanti. Baik, penyelenggara pilkada hanya memberikan tempat khusus untuk penyandang disabilitas di TPS masing-masing dan juga ada pendamping yang nantinya akan mendampingi para penyandang disabilitas ini nantinya. Apakah dengan tidak adanya akses yang diberikan oleh penyelenggara pilkada yang membantu para penyandang disabilitas ini dari rumah ke TPS ini akan mempengaruhi partisipasi pemilih baik itu dari kalangan penyandang disabilitas itu sendiri, Bang Ronald? Kalau tidak dikasih fasilitas, otomatis partisipasinya menurun. Nah, jangankan penyandang disabilitas, pemilih lain pun kalau tidak sosialisasinya tidak sampai kepada masyarakat informasi tentang pilkada, pasti partisipasinya menurun. Apalagi penyandang disabilitas yang memang mereka secara normal tidak normal seperti pemilih lainnya. Nah, ini tugas KPU, masih ada beberapa jam ke depan. Memang kerja keras, kerja cerdas agar memobilisasi orang penyandang disabilitas agar ikut dalam partisipasi pilkada tahun ini. Oke, baik. Sudah beberapa kali dilaksanakan pilkada, baik itu pilkada serentak ataupun juga pemilihan bupati ataupun juga wakil bupati. Penyandang disabilitas ini menjadi perhatian khusus bagi pengamat ataupun juga penyelenggara pilkada. Seperti apa Bang Ronald melihat layanan yang diberikan oleh penyelenggara pilkada sendiri bagi penyandang disabilitas sebelumnya? Apakah sudah sesuai dengan standar ataupun juga ada yang perlu diperbaiki, Bang Ronald? Jambi dan khususnya Muara Bungo saya kira kurang, karena itu memang makanya biasanya saya sudah 4 kali ikut pilkada langsung ini, saya muter dan memang jarang orang disabilitas dikasih fasilitas untuk ikut dalam partisipasi pemilihan. Saya tidak tahu apakah dananya kurang atau memang KPU-nya tidak punya info atau
cara-cara yang lebih imajinatif, yang lebih inovasi agar mereka punya hak pilih dalam ini persoalan ke depan. Kalau hari ini misalnya tidak berhasil memobilisasi orang penyandang disabilitas untuk memilih, ke depan mungkin lebih akan bertambah lagi, partisipasinya bakal menurun. Nah, oleh sebab itu KPU mesti memberikan perhatian yang khusus untuk penyandang disabilitas. Saya punya solusi begini misalnya kan. Kalau orang penyandang disabilitas itu kalau dimobilisasi agak kurang, bisa saja caranya lain misalnya. Caranya lain. Misal saya bilang kan, KPU-nya buat pekerja tertentu misalnya mendatangi penyandang disabilitas. Tidak mesti dia datang ke tempat TPS. Saya kira itu. Bang Ronald, ini kan di tengah pandemi COVID-19, penyelenggara pilkada juga memfokuskan untuk penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan pencoblosan nantinya, dan juga ada layanan khusus yang diberikan untuk penyandang disabilitas. Apakah ini sudah optimal dilakukan ataupun penyelenggara pilkada ini kewalahan untuk mengoptimalisasi kedua layanan tersebut? Bang Ronald. Saya kira iya. Saya tidak tahu ke depan ini pandemi COVID-19 ini akan menjadi klaster baru. Mudah-mudahan tapi tidak. Tapi kalau menurut gelagatnya, menurut indikator protokol kesehatannya, pasca pilkada 2020 ini yang di seluruh Indonesia 300 pilkada, tapi khusus Kabupaten Bungo pada hari ini, kita banyak kandidat KPU atau Bawaslu tidak mengawasi yang namanya protokol kesehatan, apalagi disabilitas. Nah, disabilitas berarti kan dua persoalannya. Pertama, KPU menjaga tentang protokol kesehatan, yang kedua memobilisasi dan memberi fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk melakukan hak pilihnya. Nah, keduanya ini kurang sekali sehingga pertama dampaknya adalah kita tidak tahu ke depan, mungkin ada klaster baru. Dan yang kedua, penyandang disabilitas partisipasinya menurun karena tidak diberikan namanya fasilitas. Oke, baik. Terakhir, ini ke depan apa yang Bang Ronald ingin sampaikan agar pilkada mendatang lebih baik dibandingkan pilkada serentak 2020 ini? Saya mungkin salah satu orang yang saya dan institusi saya, khususnya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, yang memberikan solusi kepada Republik ini bahwa kami dulu pemilihan BEM kampus kami menggunakan e-voting. Saya kira itu pemilihan e-voting pertama di Indonesia. Nah, ke depan mungkin 5 tahun ke depan KPU mungkin sudah bisa mengarahkan ke situ. Jadi tidak lagi pengerahan massa atau tidak lagi ada misalnya pemilihan itu datang ke TPS, tapi bisa saja melalui e-voting. Ini ke depan ya, tapi bisa dipikir dari sekarang. Nah, artinya itu kalau itu yang bisa digunakan 5 tahun ke depan, penyandang disabilitas pun bisa kita mobilisasi dan partisipasinya meningkat. Satu. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi pembiayaan tentang pilkada. Agar pilkada ini partisipasinya meninggi dan bupati, wali kota maupun gubernur terpilih representatif dari kemenangan itu terukur dari tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Oke, baik, terima kasih Bang Ronaldison atas waktu dan juga informasinya. Kita harapkan agar penyandang disabilitas ini nantinya mampu menyalurkan hak suaranya dengan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Bang Ronaldison yang merupakan pengamat politik Kabupaten Bungo. Ya, saya sebagai warga Bungo sangat menyayangkan fasilitas untuk disabilitas ini tidak ada disiapkan oleh pemerintah, karena disabilitas ini juga sama seperti kita, dia memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Jadi semestinya pemerintah itu menyediakan alat untuk mempermudah mereka dalam melakukan hak suara mereka, untuk menyampaikan hak suara mereka kepada agar pemilu ini bisa berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yang ada. Jadi saya sangat menyayangkan ini. Harusnya pemerintah tanggap dan menyediakan tempat yang seharusnya bisa dipakai oleh disabilitas ini. Harapan saya mungkin pertama kita harus mengidentifikasi seberapa banyak sih disabilitas di dalam wilayah Kabupaten Bungo ini. Dan untuk TPS-TPS yang notabene-nya banyak terdapat disabilitas harus menyediakan tempat-tempat khusus seperti misalnya kursi roda dorong atau pemandu-pemandu untuk melaksanakan pemilihan di TPS-TPS
yang ada gitu. Saya sebagai penyandang disabilitas untuk di Kabupaten Bungo, secara fasilitas di Bungo masih sangat kurang ya. Dan kami berharap untuk fasilitas itu kami minta difasilitasi betul-betul gitu. Setelah itu masih banyak untuk SDM dari penyandang disabilitas di Kabupaten Bungo itu masih kurang. Contohnya, tidak semua dari tunanetra di Kabupaten Bungo sudah bisa membaca huruf Braille. Dan kami minta itu bagi penyelenggara itu pemilihan untuk memfasilitasi itu semua. Kami tidak butuh cuma sebatas mendamping, kami butuh lebih dari itu. Ya mungkin itu harapan dari saya untuk pemilihan umum yang sekarang. Saya sebagai wakil ketua dari PPDI Kabupaten Bungo meminta itu untuk dilaksanakan semua. Saya perwakilan disabilitas dari Kabupaten Bungo, yang mana saya adalah calon pemilih di Kabupaten Bungo ini. Sampai saat ini belum ada tindakan khusus bagi KPU atau daerah setempat bahwasanya pemilih untuk disabilitas ini adakah jalur khusus atau bagaimana solusi yang terbaik, belum ada saya temui sebagai seorang disabilitas Kabupaten Bungo saat ini. Kami mohon kepada pemerintah untuk kedepannya harus ada, apakah ada solusi yang terbaik, apakah jalur khusus atau ada dampingan khusus dari baik itu dari kabupaten maupun dari kecamatan setempat. Kalau untuk pilkada yang serentak ini termasuk yang sebelum-sebelumnya ya belum dikatakan sempurna. Ada cuman hanya belum dikatakan sempurna untuk disabilitas. Tentang pelayanannya, tentang penggunaan template, penggunaan baca braille, karena SDM yang ada di Kabupaten Bungo sangat terbatas yang untuk tunanetra. Menyambung yang tadi, sudah itu yang untuk kedepannya siapa aja yang terpilih yang menjabat sebagai pimpinan di pemerintahan ini, harapan saya selaku Ketua Pertuni Kabupaten Bungo mudah-mudahan diperhatikan disabilitas. Di disabilitas ya. Kalau masalah pemilu itu apa lagi kan, diutamakan atau diperhatikan lebih supaya kami bisa seperti yang lainnya untuk memilih dengan secara benar dan tidak salah gitu. Kalau selama ini agak seperti lumayan lah, tapi lebih puas lagi untuk diperhatikan lebih lagi supaya lebih menonjol lagi bagi kami disabilitas seperti kami. Baik, pendapat saya tentang layanan disabilitas ini penting dan harus ada di setiap TPS. Karena dilihat dari beberapa tahun belakangan masih banyak kurangnya TPS yang memberikan layanan dan layanan kepada para penyandang disabilitas ini. Dan juga inilah yang menyebabkan banyaknya suara mereka yang tidak tersampaikan. Jadi kalau menurut saya sih bagi setiap TPS dimanapun itu maupun di daerah terpencil, tolong ditingkatkan lagi pelayanannya terhadap para penyandang ini, karena suara mereka berarti sama seperti suara kita begitu. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara, baik sebagai pemilih, penyelenggara pemilu, hingga anggota DPRD, DPD, hingga presiden. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal kelima tentang Pemilihan Umum. Pemirsa, hingga saat ini belum ada akses untuk penyandang disabilitas dan TPS khusus pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Bungo. Kita harapkan ke depan penyelenggara pilkada dan juga pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi para penyandang disabilitas dan juga memfasilitasinya, di mana mereka memiliki hak yang sama dan juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Bungo. Demikian Dinamika Jambi seputar Pilkada Serentak 2020. Terima kasih dan sampai jumpa.